Oke, baik, adik sekalian, kembali saya jelaskan bahwa materi perkuliahan yang saya sampaikan adalah tentang marketing mix. Kalau kita berbicara tentang marketing mix, berarti kita akan membahas tentang bagaimana kombinasi, ya, bagaimana kombinasi dari beberapa komponen-komponen pemasaran yang bisa dikendalikan dan bisa dipadukan oleh perusahaan untuk memberikan respon kepada permintaan pasar. Saya ulangi bahwa kalau kita membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran atau campuran pemasaran, maka pada dasarnya kita sedang mempelajari bagaimana kombinasi dari beberapa komponen-komponen pemasaran yang bisa dikendalikan, bisa dipadukan oleh perusahaan untuk memberikan respon atau tanggapan kepada permintaan pasar. Maksudnya adalah bahwa ada beberapa komponen-komponen pemasaran yang bisa dikendalikan oleh perusahaan untuk memberikan tanggapan terhadap permintaan pasar. Apa komponen-komponen pemasaran tersebut? Biasa kita kenal dengan istilah atau singkatan 4P. 4P yaitu P pertama produk, P yang kedua price, harga, P yang ketiga place, tempat, dan P yang keempat adalah promotion atau promosi. Jadi 4 komponen inilah yang saya akan bahas satu-satu pada pertemuan hari ini. Untuk membantu adik-adik sekalian, kembali saya selalu mengingatkan bahwa di samping kita mesti sudah disiapkan catatan-catatan kecil. Jadi siapkan kertas, ambil pulpennya, dan catat poin-poin inti dari materi yang saya sampaikan. Itu untuk membantu adik-adik sekalian untuk nanti setelah perkuliahan ini bisa mempelajari kembali materinya dengan mengikuti sistematika dari poin-poin tersebut. Ya, jadi pemahaman kita itu tidak terhambur ya, tetapi pemahaman kita itu sistematis. Nah, untuk membantu silakan adik-adik sekalian melakukan catatan-catatan kecil ya untuk mencatat, tidak usah semua perkataan saya dicatat, tetapi poin-poin intinya saja. Ya. Saya ulangi tadi bahwa ada 4 komponen dari marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ya. Jadi 4 ini saya akan jelaskan satu-satu. Pertama, saya akan jelaskan adalah tentang produk. Tentang produk ini ada beberapa sub-sub pembahasan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan produk. Yang kedua adalah kelompok-kelompok produk. Yang ketiga adalah product life cycle atau siklus hidup produk. Yang keempat, strategi pemasaran produk. Dan yang kelima adalah perlakuan terhadap produk. Jadi ada 5 kerangka pembahasan yang terkait dengan produk. Yang pertama saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan produk. Perhatikan, produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar. Baik itu berbentuk barang maupun berbentuk jasa yang dimaksudkan untuk memberikan
kepuasan kepada konsumen. Saya ulangi, yang dimaksud dengan produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk jasa, yang dimaksudkan untuk memenuhi atau memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi produk itu bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa. Apa perbedaan barang dengan jasa? Barang itu adalah sebuah produk yang apabila dilakukan pertukaran itu akan mengakibatkan perubahan terhadap kepemilikan. Jadi kalau barang itu apabila dilakukan pertukaran, maka akan ada perubahan kepemilikan. Tadinya barang itu milik penjual, uang milik pembeli, kemudian terjadi proses pertukaran, maka barang itu berpindah menjadi milik pembeli dan uang itu berpindah menjadi milik penjual. Berarti yang ada di dalam transaksi itu adalah barang. Bagaimana kalau jasa? Kalau jasa itu adalah kalau ditransaksikan tidak terjadi perubahan hak milik. Misalnya, ketika saya naik mobil sewa ke Toraja, setelah sampai saya ke Toraja, maka saya lakukan pembayaran. Tetapi mobil yang saya pakai itu tidak menjadi milik saya. Ya, berarti yang saya bayar adalah jasanya. Jadi jasa itu adalah produk yang tidak berwujud, tetapi dinikmati, dirasakan, dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi sudah bisa bedakan ya, apa perbedaan antara produk dengan jasa. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah pemahaman yang sederhana, ya. Kalau kita mau lebih detail lagi, tentu banyak item-item yang bisa kita jadikan pembeda antara barang dengan jasa. Tetapi singkatnya seperti tadi, kalau barang itu adalah kalau ditransaksikan, maka terjadi perpindahan hak kepemilikan. Sementara jasa itu tidak menyebabkan perpindahan hak kepemilikan. Ya, karena kita hanya menggunakan, kita hanya merasakan apa manfaat daripada pelayanan yang diberikan. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan produk. Ya, segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar, baik itu berbentuk barang maupun jasa, yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumen atau memberikan kepuasan kepada konsumen. Paham ya? Berikut saya akan jelaskan tentang pengelompokan dari produk. Ya, sebenarnya kalau kita mau mempelajari tentang pengelompokan produk itu bermacam-macam. Banyak dimensi-dimensi yang bisa kita buat untuk mengelompokkan produk-produk itu. Tetapi secara umum kelompok produk itu terbagi dua. Ada namanya consumer goods, barang-barang konsumsi. Barang-barang konsumsi, itu namanya consumer goods. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai industry goods. Ya. Jadi barang-barang industri. Yang mana dimaksud sebagai barang konsumsi? Ya, barang konsumsi itu adalah barang yang dipakai habis, ya, barang yang dipakai habis dan dinikmati langsung oleh pengguna akhir, end user, ya, itu disebut sebagai barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini terbagi lagi.
terbagi lagi menjadi 3 bentuk. Ada yang disebut sebagai convenience goods. Convenience goods. Convenience goods itu adalah barang yang mudah didapat. Jadi barang konsumsi terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah barang yang mudah didapat. Jadi di mana-mana kita membutuhkan barang konsumsi tersebut, maka barang itu ada di mana-mana. Ada di sekitar konsumen, sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan sumber daya yang besar untuk memperoleh barang tersebut. Itu yang disebut sebagai convenience goods. Ya. Yang kedua adalah shopping goods. Shopping goods adalah barang-barang yang dibeli, barang-barang yang tersedia secara terbatas dan dipasang dalam bentuk display-display. Sehingga konsumen perlu membutuhkan sumber daya untuk mendapatkannya. Karena kita harus mengorbankan sejumlah uang kita harus memilih juga dari barang-barang tersebut. Berarti itu namanya adalah shopping goods. Ya, jadi barang yang dibeli. Ya. Yang ketiga adalah special goods, barang khusus. Kalau barang khusus itu adalah barang yang diperoleh di mana konsumen harus mengeluarkan sumber daya khusus. Jadi memang kita sengaja mencari barang tersebut. Berarti dia masuk kategori barang spesial. Saya ulangi lagi, untuk barang konsumen atau barang konsumsi, consumer goods, itu terbagi 3. Pertama tadi adalah convenience goods, barang yang mudah didapat. Yang kedua adalah shopping goods, ya, barang yang didisplay, dipajang, dipilih, dan dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Dan yang ketiga adalah specialist goods, yaitu barang yang diperoleh dengan cara melakukan upaya khusus oleh konsumen. Paham ya? Sekarang kategori barang yang kedua, yaitu industrial goods atau barang industri. Barang industri ini terbagi 4. Ada yang disebut sebagai raw materials atau bahan baku. Ya, ada yang disebut sebagai bahan baku. Bedanya kalau consumer goods tadi itu adalah langsung dikonsumsi, ya. Sementara kalau industrial goods itu masih ada proses lebih lanjut, ya. Masih dilakukan pengolahan, masih dilakukan proses sehingga baru bisa disebut sebagai barang yang siap jual. Nah, saya kembali bahwa bentuk pertama daripada industrial goods itu adalah bahan baku atau raw materials, ya. Kemudian yang kedua adalah bahan kebutuhan pabrik. Bahan kebutuhan pabrik. Jadi memang ada beberapa komponen-komponen bahan tertentu yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu oleh pabrik-pabrik. Ya, jadi masing-masing pabrik itu membutuhkan bahan-bahan tertentu. Ya, itulah yang disebut sebagai bahan kebutuhan pabrik. Yang ketiga, bahan kebutuhan operasi. Bahan kebutuhan operasi. Jadi dia bukan bahan baku, tetapi mendukung operasi. Itu termasuk di dalamnya seperti BBM, ya, oli, solar, bensin, premium, ya, Petrolite, atau mungkin bahan-bahan bakar yang dipergunakan oleh pabrik di dalam memproduksi, tetapi tidak termasuk sebagai kategori bahan baku. Ya, itu namanya bahan kebutuhan operasi, atau singkatnya bisa kita sebut sebagai bahan pendukung. Oke. Yang keempat adalah peralatan tambahan. Peralatan tambahan. Ya, peralatan tambahan itu adalah seperangkat
ya, alat yang dipergunakan sebagai tambahan untuk mendukung proses produksi atau proses sebuah industri. Seperti contohnya barang-barang apa namanya, peralatan tambahan itu seperti misalnya kendaraan, ya, kendaraan. Kemudian truk, ya, kemudian loader, ya, alat-alat yang bisa mengangkut barang yang berat, ya, itu di pabrik-pabrik. Itu termasuk sebagai barang industri yang berbentuk peralatan tambahan. Saya ulangi, ya, untuk bahan barang industri atau industrial goods itu terbagi 4. Yang pertama adalah bahan baku. Kedua adalah bahan kebutuhan industri atau bahan kebutuhan pabrik, ya. Yang ketiga adalah bahan kebutuhan operasi seperti BBM. Yang keempat adalah peralatan tambahan. Jadi itulah pengelompokan barang-barang. Ya, sebenarnya untuk pengelompokan barang ini masih banyak apa namanya, kriteria yang bisa kita bagi, ya, di mana barang-barang ini bisa dikelompokkan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, ada yang mengelompokkan barang berwujud, barang tidak berwujud, ya. Kemudian ada barang bebas, barang terbatas, itu semua bisa, ya. Tetapi di dalam penjelasan kali ini saya hanya menyampaikan ada 2 kelompok daripada produk itu, ya, yaitu consumer goods, ya, barang konsumsi, dengan industrial goods atau barang industri. Baik. Saya sekarang menjelaskan tentang poin yang ketiga tentang produk, yaitu product life cycle, PLC, ya, atau apa namanya, artinya adalah siklus hidup sebuah produk. Siklus hidup sebuah produk. Baik, adik-adik sekalian, kalau kita mengamati siklus sebuah produk itu sebenarnya sama dengan siklus kehidupan. Ya, sama dengan siklus kehidupan kita. Selalu berputar. Makanya disebut sebagai cycle. Cycle itu berputar. Ya. Ya, seperti roda, ya. Dia berputar. Begitu pula kalau kita katakan siklus. Kalau siklus itu berarti berputar. Nah, sama dengan kehidupan manusia, sama dengan kehidupan alam ini, itu semua berputar. Ya, pernah tidak ada, kemudian nanti tidak ada lagi, ya, itu berputar seperti itu. Nah, produk juga memiliki putaran-putaran atau memiliki siklus. Perhatikan dan tolong dicatat. Ada 5 tahapan siklus daripada produk, ya. Ada 5 siklus dari tahapan produk. Siklus pertama adalah penemuan. Ketika pertama kali produk itu ditemukan oleh produsen. Itu adalah siklus pertama. Kalau manusia itu adalah kelahiran. Ya. Jadi siklus pertama dari sebuah produk adalah kelahiran atau penemuan. Kemudian yang kedua, setelah produk itu ditemukan, maka siklus berikutnya adalah pengenalan. Jadi produk itu setelah dibuat pertama kali, setelah ditemukan, maka tahap berikutnya adalah memperkenalkan atau disebut sebagai tahap pengenalan, ya, introduction, ya. Kemudian tahap yang ketiga, ya, setelah produk itu mulai diperkenalkan, maka produk itu memasuki tahap pertumbuhan. Ya, jadi lahir dulu dari sebuah titik, ya. Kemudian siklusnya kemudian diperkenalkan, kemudian mengalami pertumbuhan. Ya, itu adalah apa namanya? Tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, setelah sebuah produk mengalami pertumbuhan, produk itu akan menghadapi atau mengalami puncak, ya, puncak. Jadi setelah dia naik,
lahir, diperkenalkan, tumbuh, kemudian mencapai puncak, ya, atau di dalam istilah pemasarannya itu kedewasaan, ya, maturity, ya, kedewasaan. Nah, ini adalah posisi puncak di tahap yang keempat. Dan tahap yang kelima adalah produk tersebut akan mengalami penurunan. Akan mengalami penurunan. Dan akhirnya akan mati, akan hilang, dan diganti dengan produk-produk yang lain. Seperti itulah siklus hidup sebuah produk. Nah, yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain itu adalah siklus hidupnya. Ada produk yang begitu lahir, begitu mati. Ada produk lahir, diperkenalkan, mati. Ada produk lahir, diperkenalkan, tumbuh, turun. Tidak pernah mencapai puncak. Ya, ada produk yang lahir, ditemukan, kemudian diperkenalkan, kemudian tumbuh, kemudian mencapai puncak. Setelah itu puncak dia akan mengalami penurunan. Tetapi ada produk yang terus-terus mengalami peningkatan. Ya, ada produk yang siklus pertumbuhannya itu panjang. Ya, bagaimana supaya produk itu mengalami siklus kehidupan yang panjang adalah selalu ada inovasi. Jadi kalau sebuah produk sudah mulai jenuh di pasar, maka produsennya harus memberikan inovasi kepada produk itu sehingga dia akan selalu tumbuh berkembang. Ya, kita bisa lihat misalnya produk-produk kendaraan bermotor ya. Honda, Yamaha, Suzuki misalnya atau berbagai merek yang lain. Ya, ada merek-merek yang dulunya hadir sekarang sudah tidak ada. Ya, tapi ada merek seperti Honda, Suzuki, Yamaha itu dari dulu ada dan sekarang masih ada dan selalu mengikuti perkembangan dinamika. Itu artinya selalu ada inovasi terhadap produk tersebut. Ya, dulu motor kita adalah motor bebek misalnya istilahnya ya. Kemudian naik lagi menjadi motor yang lebih modern lagi. Ya, bentuknya kayak robot-robot begitu ya. Sekarang muncul lagi seperti NMAX misalnya dan kawan-kawan itu. Ya, itu adalah semua upaya inovasi yang dilakukan untuk memperpanjang siklus hidup daripada produk itu. Nah, kalau sekiranya produsen-produsen ini tidak melakukan inovasi, maka bisa dipastikan produknya itu pasti akan mengalami penurunan dan nanti akan hilang digantikan oleh produk-produk yang lain. Begitu siklus hidup sebuah produk, ya. Kemudian yang keempat adalah mengenai strategi pemasaran sebuah produk. Strategi pemasaran sebuah produk. Ada 3 macam strategi di dalam memasarkan produk. Yang pertama kita sebut sebagai produk line. Produk line. Produk line itu artinya membuat produk yang memiliki garis, ya, garis keturunan. Artinya produk yang kita buat itu adalah produk-produk yang memiliki sifat yang sejenis dengan produk-produk yang kita bikin. Ya, kita tidak berpindah ke produk yang lain, tetapi produk yang dibuat itu adalah produk-produk yang selalu tidak jauh daripada produk-produk pertama. Itu namanya strategi produk line, ya, line, ya. Sehingga kita bisa memahami bahwa ini adalah strategi produk untuk menciptakan produk-produk yang sejenis dengan produk utama. Yang kedua adalah product development, ya, yaitu produk yang dikembangkan. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, kemudian produk itu terus-menerus mengalami perkembangan, ya, sehingga ada perubahan dari produk pertama ke produk berikutnya. Jadi semakin lama produknya semakin canggih dan semakin lama produknya itu mengikuti perkembangan zaman. Itu namanya memakai strategi product development, ya, atau pengembangan produk. Strategi yang ketiga yaitu strategi product diversification, ya, atau produk diversifikasi, ya, yaitu kita melakukan perluasan.
Ya, kita melakukan perluasan produk. Contoh misalnya Indomie. Indomie awalnya cuma satu macam, ya. Sekarang terjadi diversifikasi terhadap produk Indomie. Sudah ada Indomie Coto, ada Indomie Soto, ya, ada Indomie rendang, ya, ada Indomie macam-macam. Hampir semua daerah itu ada diversifikasi produk yang berasal dari satu produk, kemudian dilakukan diversifikasi, dilakukan perluasan produk. Ya, ini adalah strategi-strategi di dalam mengelola atau memasarkan produk. Saya ulangi, ada 3 strategi pemasaran produk. Pertama, produk lain. Kedua, product development. Yang ketiga adalah product diversification. Ya, diversifikasi produk. Ya, paham ya? Kemudian poin yang kelima daripada produk ini adalah perlakuan terhadap produk. Jadi terhadap produk yang kita buat itu, ya tidak dibuat kemudian langsung dipasarkan, tetapi produk yang mau bertahan lama itu mesti mendapat beberapa perlakuan supaya produk kita bisa bertahan di pasar. Apa perlakuan terhadap produk? Yang pertama adalah melakukan packaging, ya, kemasan, packing, ya, melakukan kegiatan packing terhadap sebuah produk. Jadi produk itu tidak hanya dibuat, tetapi kita berusaha bagaimana melahirkan sebuah kemasan terhadap produk tersebut. Kita bisa lihat di pasaran itu banyak sekali jenis-jenis, misalnya snack-snack, ya. Ya, kita bisa melihat ada produk yang misalnya bentuknya adalah keripik pisang, ya, banana chips misalnya, ya. Itu banyak sekali model-model kemasan. Tetapi ada juga produsen yang mengemas apa adanya, hanya pakai plastik yang tembus pandang, kemudian ditempeli ditempeli dengan cap. Tapi ada juga kemasan-kemasan yang sudah tampil sangat menarik. Ya, tentu tujuan dari melakukan packing pertama adalah agar produk itu bisa lebih tahan lama, ya. Yang kedua, agar melalui produk itu, melalui packing itu, ya, perusahaan bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan promosi. Ya, dengan melalui packingnya kita bisa berpromosi bahwa apa keunggulan daripada produk ini, apa mereknya, ya, apa-apa komposisinya yang ada di dalam, ya, dan tentu packing itu perlu ditampilkan menarik supaya begitu konsumen mencari produk tersebut, langsung matanya tertuju kepada produk kita karena ada ciri khas dari kemasannya. Ya, jadi itulah perlakuan pertama dari sebuah produk adalah packing atau pengemasan. Yang kedua adalah branding. Branding itu memberikan citra, ya, memberikan citra kepada produk itu. Ya, itu namanya branding. Ya, diberikan brand, diberikan merek, ya, diberikan satu kesan bahwa produk kita itu mereknya dikenal. Ya, jadi ketika kita mengingat atau membutuhkan sebuah produk, ya, maka kita teringat langsung dengan brand daripada produk itu. Ya, itu adalah perlakuan daripada pemasaran. Ya, itulah yang membedakan antara orang yang hanya berpikir melakukan penjualan, yang penting barangnya laku, tetapi ada juga yang melakukan tentang berpikir untuk pemasaran agar terjadi pembelian ulang dan pasar itu bisa dipertahankan. Kemudian perlakuan yang ketiga adalah labeling. Labeling. Kalau labeling itu memberikan label, ya, memberikan tanda-tanda di produk tersebut. Itu namanya labeling, ya. Kemudian yang ketiga adalah garansi. Yang keempat adalah garansi. Ya, memberikan jaminan terhadap produk. Ya, misalnya kalau di komputer, kita membeli komputer, ada garansi. Ya, misalnya garansinya 1 tahun, garansinya 3 tahun, atau garansinya seumur hidup. Ya, itu adalah sebuah bentuk perlakuan agar produk kita
itu bisa bertahan di pasar. Saya ulangi, terakhir, ada 4 perlakuan terhadap produk. Ya, yang pertama adalah packing, memberikan kemasan. Yang kedua branding, memberinya brand. Yang ketiga adalah labeling. Dan yang keempat adalah waranti atau garansi atau garansi, ya, jaminan. Ya, jadi saya kira demikianlah materi-materi yang terkait dengan yang terkait dengan produk. Ya, selanjutnya yang saya akan jelaskan yang kedua adalah poin price, harga. Ya, apa yang dimaksud dengan harga? Ya, jadi di dalam poin tentang harga ini saya juga bagi beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian daripada harga. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi harga. Yang ketiga adalah mekanisme penetapan harga. Dan yang keempat adalah adaptasi terhadap harga. Ya, adaptasi terhadap harga. Ya. Kemudian yang kelima adalah strategi harga. Perhatikan baik-baik karena waktu semakin sempit ya. Pertama tentang pengertian harga. Yang dimaksud dengan harga adalah nilai tukar sebuah produk. Harga itu adalah nilai tukar sebuah produk. Artinya, seberapa banyak sumber daya yang rela dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Itulah yang dimaksud dengan harga. Jadi harga itu adalah nilai tukar produk, di mana seberapa banyak sumber daya yang rela dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Itulah yang disebut dengan harga. Makanya di dalam kuliah saya sebelumnya saya sampaikan adik-adik sekalian bahwa berbeda harga dengan nilai. Ya, boleh jadi harganya murah tapi nilainya tinggi. Ya. Nah, ini karena berbeda. Nah, kalau harga itu adalah seberapa banyak sumber daya yang rela dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Kalau nilai lebih kepada manfaat. Ya, lebih kepada manfaat, lebih kepada benefit, ya. Artinya apa yang diberikan oleh barang tersebut kepada konsumen tanpa melihat seberapa besar pengorbanannya untuk mendapat barang tersebut. Nah, kalau pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut dan biasanya pengorbanan sumber daya itu dihitung dalam bentuk satuan moneter, dibentuk dalam satuan moneter. Ya, itu namanya adalah harga. Ya. Oke. Kemudian berikut adalah apa yang mempengaruhi harga. Ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi harga? Ada 7 hal yang mempengaruhi harga. Ya, nanti secara detailnya adik-adik sekalian bisa kembali membaca ya. Saya cuma tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan satu-satu. Ya, tapi saya bisa menjelaskan bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah faktor kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi sebuah negara, kondisi ekonomi sebuah wilayah sangat mempengaruhi harga sebuah produk. Ya. Jadi harga itu biasanya disematkan kepada produk yang berbentuk barang. Ya, tetapi banyak lagi bentuk-bentuk produk yang tentu harganya itu memiliki istilah yang berbeda. Misalnya pada usaha jasa, ya. Pada usaha jasa itu kita tidak menyebut harga, tapi namanya tarif. Kan misalnya begini, kita mau naik PT-PT. Kalau kita mau memakai istilah harga kepada sopir PT-PT, pasti aneh. Ya. Karena harga itu adalah untuk barang, membeli barang. Tetapi kalau jasa itu tarif.
Jadi misalnya kita naik PT-PT, berapa tarifnya Pak dari Pak Bambaing ke Sumbu Minasa? Itu tarif. Jangan kita tanya sopirnya, Pak, berapa harganya dari Bambaing ke Sumbu Minasa? Nah, itu tidak cocok. Nah, oleh karena itu, harga itu memiliki beberapa istilah-istilah yang sejenis yang bisa kita tempatkan sesuai dengan konteks transaksi atau jenis produknya. Jadi kalau jasa biasanya memakai istilah tarif, ya. Ada juga memakai istilah fee, komisi. Ya, kalau di bank biasanya ada apa namanya? Fee, ya, ada komisi, ada sewa, itu semua terkait dengan harga. Cost misalnya ya, cost ya. Itu adalah biaya. Biaya itu padanan daripada harga, ya. Kemudian saya lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada harga itu yang pertama tadi kondisi ekonomi. Yang kedua adalah supply and demand, ya, penawaran dan permintaan. Jadi pergerakan penawaran dan permintaan itu akan mempengaruhi harga. Ya, hukum permintaan dan penawaran kan, ya, yang adik-adik sekalian mungkin sudah paham ya. Apabila permintaan sebuah produk bertambah, ya, pada saat penawarannya tetap, maka harganya pasti akan naik. Jadi kalau ada barang yang banyak orang yang mencarinya, tetapi tersedianya barang tersebut tetap terbatas, maka harga barang tersebut akan naik. Ya, sebaliknya, kalau ada barang yang terlalu banyak ditawarkan ke pasar, tetapi permintaannya turun, ya, maka harga barangnya juga akan turun. Ya, makanya biasa kita lihat ada obral. Obral itu artinya penawaran barang ditambah meskipun permintaan itu sedikit, sehingga harus dijual dengan harga yang lebih murah. Itu artinya gerak permintaan dan penawaran itu mempengaruhi harga. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan itu maksudnya adalah kepekaan sebuah produk, ya, permintaan sebuah produk yang diakibatkan oleh berubahnya harga. Jadi ada produk itu kalau naik harga sedikit saja, maka jumlah permintaan langsung turun banyak. Yaitu namanya barang elastis. Ya, barang elastis. Kalau ada barang yang dinaikkan berapapun harganya, permintaan tetap atau bahkan permintaan tetap naik, maka itu namanya barang inelastis, barang bandel. Contohnya bahan bakar, beras, dan lain-lain sebagainya. Kalau coba bahan bakar dinaikkan sampai 10.000 pun, tetap permintaan akan meningkat. Karena orang tidak ada jalan untuk tidak membeli bahan bakar. Berarti bahan bakar adalah termasuk barang yang inelastis. Nah, inilah yang mempengaruhi harga barang. Ya, kalau ada barang yang kita jual dengan harga naikkan sedikit barangnya harganya, kemudian permintaan itu turun banyak, maka berarti barang kita elastis. Hati-hati menaikkan harga terhadap barang tersebut. Ya, kenapa? Karena bisa mengakibatkan berkurangnya penjualan yang nanti berakibat turunnya keuntungan. Yang keempat adalah persaingan. Faktor persaingan. Jadi persaingan yang semakin ketat membuat harga pasti semakin murah. Jadi harga-harga handphone, harga-harga barang-barang yang biasanya waktu dia tunggal sendiri, ya, kartu-kartu handphone dulu awalnya perdana itu harganya ratusan ribu, ya, harganya 150, ada yang 250.000 kartu perdana. Sekarang karena persaingan banyak, sudah begitu banyak para kartu-kartu perdana yang ditawarkan ke pasar, maka harganya cenderung menurun. Bahkan ada kemungkinan nol harganya, tinggal isinya yang dibeli. Ya, itu namanya harga yang turun atau naik berdasarkan persaingan. Yang kelima adalah biaya produksi. Semakin banyak biaya produksi atau harga pokok produksi sebuah barang, maka semakin mahal barang tersebut. Itu berarti biaya produksi mempengaruhi harga dari sebuah produk. Yang keenam adalah tujuan produksi. Ya, tujuan daripada kita memproduksi barang. Ya, apakah kita mau mencapai target pendapatan tertentu?
itu akan mempengaruhi harga kita. Ya, sama dengan APBN. APBN itu selalu ada asumsi harga. Ya, karena ada target pendapatan yang direncanakan untuk diperoleh. Ya, itu berarti bahwa target atau tujuan itu mempengaruhi penetapan harga. Yang ketujuh adalah dipengaruhi oleh adanya penetapan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memiliki kewenangan untuk mempengaruhi harga. Ya, misalnya ketika ada produk-produk yang sangat dibutuhkan masyarakat, tapi tersedianya terbatas, maka pengusaha cenderung menaikkan harga. Nah, untuk melindungi konsumen, maka pemerintah memberikan batasan. Ada namanya harga eceran tertinggi, ada namanya harga eceran terendah. Ya, supaya pihak produsen tidak seenaknya menetapkan harga. Maka di situ perlu adanya penetapan harga oleh pemerintah. Berarti penetapan pemerintah termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi harga. Saya ulangi, ada 7 faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Yang kedua adalah pergerakan supply and demand, penawaran dan permintaan. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan produk itu. Yang keempat adalah persaingan. Yang kelima adalah biaya produksi. Yang keenam adalah tujuan. Untuk apa kita menjual barang tersebut? Yang ketujuh adalah penetapan pemerintah. Baik. Kemudian adik sekalian, saya barangkali perlu melangkai beberapa materi karena waktu kita kurang lebih tinggal 30 menit lagi. Kemudian setelah kita melakukan penetapan harga, ya, maka perlu dilakukan adaptasi. Jadi jangan sebuah perusahaan menetapkan harga, kemudian harganya dia kaku, dia tetap berada pada harga itu. Ya, jadi setelah harga kita tetapkan, kita lempar ke pasar, maka kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jangan sampai harga yang kita tetapkan tadi itu kemahalan. Ya, jangan sampai harga yang kita tetapkan tadi itu ternyata saingan kita menjual produk yang lebih murah. Ya, maka kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap harga yang sudah ditetapkan. Ya. Jangan Urbanus misalnya menjual produk ke pasar. Kemudian kalau dia sudah tetapkan harganya 1.000, pokoknya saya tidak mau goyang, harganya 1.000. Sementara pesaing kita sudah menjual dengan harga Rp750. Ya, otomatis kita akan kalah di pasar karena konsumen pasti akan mencari yang lebih murah. Nah, oleh karena itu produsen perlu melakukan penyesuaian terhadap harga. Ya. Ada 5 macam penyesuaian harga. Yang pertama adalah harga geografi. Harga geografi. Jadi barang, produk yang kita dijual dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa berbeda karena kondisi geografi yang berbeda. Misalnya harga satu sak semen di Makassar, ya 50.000. Tetapi kalau di Papua itu harganya menjadi 500.000. Ya, barang yang sama memiliki harga yang berbeda. Kenapa itu terjadi? Karena adanya perbedaan geografi. Ya, boleh jadi ikan harganya murah kalau di pinggir laut, tetapi kalau sudah sampai di gunung harganya sudah mahal. Kenapa? Karena adanya perbedaan geografi. Artinya perbedaan tantangan, perbedaan faktor-faktor penghalang, ya tingkat kesulitan sehingga barang itu bisa sampai kepada konsumen. Berarti geografi bisa kita pergunakan sebagai cara untuk melakukan penyesuaian harga. Paham ya? Yang kedua adalah harga diskon. Harga diskon. Ya, harga diskon itu biasa kita melakukan strategi diskon. Ya, ketika sebuah produk kita jual ke pasar, ya, kita bisa mengatakan bahwa produk ini harganya biasa 10.000, tapi saya berikan diskon sekarang tinggal 8.000. Nah, pasti diskon-diskon itu akan mempengaruhi daripada keputusan pembelian oleh konsumen.
Ya, sama di mal-mal, ya, apalagi kalau menjelang Lebaran misalnya, diskon 50% plus 20%. Ya, mungkin kita pikir, wah, diskonnya 70%. Padahal tidak ya, karena 50% dulu, baru 20%. 20% dari 50% maksudnya. Ya, berarti sebenarnya adalah hanya 60%. Diskonnya bukan 70%. Ya, tapi ditulis diskon 50% plus 20%. Ya, kita pikir 70% diskon, padahal tidak, hanya 60%. Karena 20% terakhir itu adalah 20% dari 50%. Ya, seperti itu. Itu adalah strategi adaptasi. Jadi ada waktu tertentu barang itu kita diskon. Ya. Yang ketiga adalah harga promo. Harga promo. Kalau harga promo itu maksudnya begini. Kalau Anda beli satu barang, itu harganya 100.000. Tetapi kalau Anda beli dua, harganya tinggal 150.000. Berarti kalau kita rata-rata, harganya tinggal 75.000. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi harga promo itu adalah harga yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan penjualan daripada produk tersebut. Ya, jadi salah satu strateginya adalah melakukan penyesuaian melalui harga promo. Yang keempat adalah harga diskriminasi. Harga diskriminasi itu misalnya begini. Ada sebuah perusahaan yang menawarkan produk, kemudian dia membuat diskriminasi harga. Karena ini adalah bulan Juli, maka semua konsumen yang bernama Yuli, ya, atau semua konsumen yang lahir pada bulan Juli akan mendapatkan harga khusus daripada produk itu. Nah, itu namanya diskriminasi harga. Ya, atau misalnya ada klub malam, ya, ada semacam tempat-tempat hiburan menetapkan diskriminasi harga. Misalnya kalau malam tertentu namanya ladies night misalnya, ya, maka pada malam itu semua pengunjung yang perempuan itu adalah gratis. Ya, itu namanya diskriminasi harga. Jadi harga yang dikhususkan kepada kelompok-kelompok kriteria tertentu. Yang kelima adalah harga bauran. Harga bauran itu adalah harga yang mempertimbangkan semua aspek, ya, yang ada di dalam kondisi pada saat barang tersebut dijual. Ya, itu namanya harga bauran. Jadi ada 5 strategi adaptasi harga. Yang pertama adalah harga geografi, yang kedua adalah harga diskon, yang ketiga harga promo, yang keempat adalah harga diskriminasi, dan yang kelima adalah harga bauran. Oke, adik-adik sekalian, saya pindah lagi ke materi yang ketiga, yaitu place atau tempat. Ya, tempat. Ya, place itu pada dasarnya merupakan tempat di mana produk yang kita pasarkan itu bisa diperoleh oleh konsumen. Itu maksudnya. Ya, jadi place itu adalah tempat di mana produk itu bisa diperoleh oleh konsumen. Ya. Biasanya ya tempat itu sangat mempengaruhi daripada penjualan. Ya, biasanya ya. Jadi ketika kita mau menjual sesuatu harus ada ruko, harus ada toko, harus ada tempat dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang di era teknologi sekarang ini, ya, tempat itu tidak lagi menjadi masalah. Kenapa? Karena kita bisa berjualan di handphone kita. Makanya saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa handphone itu bisa nilainya menjadi ratusan juta. Kenapa? Karena kalau untuk menjual sekelompok barang, mungkin Anda membutuhkan ruko yang harganya ratusan juta. Tapi handphone bisa kita pergunakan sebagai place. Bisa kita pergunakan sebagai tempat barang kita. Bagaimana caranya? Adalah barangnya tetap di tempatnya produsen. Konsumennya ada di rumahnya. Kemudian kita menyampaikan bahwa kita menjual barang seperti ini, seperti ini. Ya, padahal barang itu tidak berada di tempat kita.
Kemudian barang itu berpindah dari tempatnya produsen kepada tempatnya konsumen tanpa pernah singgah di tempatnya kita. Berarti saat ini kalau kita mau cerdas menggunakan keadaan, sebenarnya tempat itu tidak lagi menjadi masalah di dalam pemasaran sebuah produk. Ya. Saya bisa menjadi penjual rumah meskipun saya tidak punya rumah. Saya bisa menjadi penjual mobil meskipun saya tidak punya tempat untuk menjual mobil. Saya tidak punya mobil untuk dijual. Kalau dulu orang menjadi penjual mobil harus ada showroomnya, harus ada ruko yang besar. Kemudian di dalam ruko itu dia simpan mobil. Ya, berapa memang nilainya itu? Ya mungkin miliaran. Tetapi sekarang ini dengan teknologi, saya bisa memiliki usaha seperti itu. Ya, saya seperti memiliki ruko, memiliki mobil tanpa punya mengorbankan uang untuk membeli ruko dan mobil. Ya, jadi mobilnya tetap di tempatnya, penjualnya nanti saya cari melalui perangkat teknologi yang ada. Ya, itu persoalan place. Jadi place itu adalah tempat di mana barang itu bisa diterima oleh konsumen. Artinya sama saja kalau kita mengatakan bahwa tempat itu adalah saluran distribusi. Saluran distribusi. Bagaimana memindahkan barang dari produsen kepada konsumen. Itu inti daripada place. Ya, memindahkan atau menggerakkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali jenis-jenis tingkatan pemasaran, ya, tingkatan saluran distribusi. Ada saluran distribusi itu namanya tingkat 0. Ya, tingkat 0 itu artinya produsen langsung bertemu dengan konsumennya. Produsen langsung ketemu dengan konsumennya. Misalnya warung ya, atau penjual putu cangkir. Ya, dia buat putu cangkir, dia buat makanan-makanan, kemudian konsumen langsung datang membeli tanpa ada keterlibatan perantara di dalamnya. Nah, itu namanya adalah saluran tingkat 0. Kemudian ada lagi namanya saluran tingkat 1. Ya, jadi produsen, kemudian ke pengecer, kemudian ke konsumen. Jadi ada produk yang dibuat misalnya roti. Roti dibuat oleh sebuah perusahaan. Tetapi konsumen tidak langsung membeli ke perusahaan pabrik roti itu. Bagaimana caranya supaya bisa sampai ke konsumen? Ada keterlibatan perantara di dalamnya, yaitu pengecer. Jadi pengecer pergi membeli roti di pabrik, kemudian dia jual ke konsumen. Itu namanya saluran distribusi tingkat 1. Jadi ada satu pihak yang terlibat di dalam saluran distribusi itu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tergantung berapa banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam saluran distribusi itu. Kemudian bentuk saluran itu ada 3 macam ya. Bentuk saluran pemasaran ada 3 macam. Ada saluran yang bentuknya adalah vertikal, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu vertikal namanya. Ya, jadi misalnya dari produsen turun ke distributor, dari distributor turun ke agen, ya, dari agen turun ke pengecer, dari pengecer baru ke konsumen. Itu namanya saluran yang berbentuk vertikal, ya, tegak lurus. Nah, kemudian yang kedua adalah saluran yang berbentuk horizontal. Jadi rata, mendatar ya. Ya, mendatar itu horizontal. Ya, itu saluran artinya proses penjualan itu proses saluran distribusinya itu dari perusahaan yang setingkat. Ya. Misalnya ketika kita mau menjual barang ya, maka kita membeli juga di penjual yang sama dengan kita. Tetapi harganya lebih murah. Ya. Jadi di tengah-tengah kita itu biasa ada perusahaan-perusahaan grosir namanya ya, perusahaan grosir. Ya, kemudian datang pengecer ke grosir itu membeli. Ya, ya. Kemudian kita menjual kepada konsumen. Padahal grosir itu juga
bisa menjual langsung juga kepada konsumen langsung tanpa kehadiran kita. Berarti itu adalah contoh bagaimana saluran distribusi pemasaran yang berbentuk horizontal. Ya, jadi tidak berbentuk vertikal dari atas ke bawah, tapi cenderung merata atau sebanding sesama jalur-jalur distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu saluran pemasaran yang multi saluran. Artinya saluran pemasarannya sudah bercampur-campur. Di dalamnya ada vertikal, di dalamnya ada horizontal. Ya, pokoknya orang bebas membeli di mana saja. Yang penting barang itu lebih murah daripada yang ada di pasaran. Ya, maka kita beli barang tersebut, kemudian kita jual dengan harga yang sama dengan tempat kita mendapat barang tersebut. Ya, misalnya ada produsen begini. Reseller ya, reseller namanya dia, ya itu namanya multi. Ya, misalnya ada teman kita yang menjual sebuah produk, tapi kita katakan ke dia berapa harga produknya, dia bilang harga produk saya adalah 10.000. Ya, kita tawarkan ke dia, bagaimana kalau saya menjadi reseller daripada produk Anda? Ya, berapa harga yang diberikan ke saya? Kalau Anda, maka orang itu menjawab, kalau Anda mau menjual produk ini, maka kepada Anda saya berikan harganya cuma 8.000. Supaya ketika Anda menjual juga 10.000 sama dengan dia, maka Anda sudah mendapat selisih 2.000. Ya, itulah contoh daripada adanya model pemasaran yang multi. Ya, berbagai sumber. Sementara yang menjadi tempat membelinya reseller tadi itu justru membeli dari saluran-saluran yang ada di atasnya. Jadi gabungan antara saluran pemasaran berbentuk vertikal maupun horizontal. Oke, saya kira demikian pembahasan mengenai saluran pemasaran. Ya, sekarang terakhir saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi adalah sebuah bentuk komunikasi pemasaran. Jadi promosi itu adalah sebuah bentuk komunikasi pemasaran. Dalam era modern saat ini, di mana persaingan semakin ketat, ya, sebuah perusahaan itu ternyata tidak cukup hanya dituntut untuk memproduksi barang yang bagus, kemudian membuat harga yang terjangkau, kemudian membuat saluran distribusi yang mudah diperoleh oleh konsumen, tetapi juga membutuhkan sarana komunikasi yang baik kepada konsumen atau pasar. Ya, karena banyak sekali adik-adik sekalian, banyak sekali produsen-produsen, orang yang menghasilkan barang, kualitasnya bagus, harganya bagus, tetapi konsumen tidak tahu. Konsumen tidak tahu. Misalnya di daerah Panampu di sana, ya, ada orang yang mampu membuat produk yang harganya, yang kualitasnya bagus sekali, ya. Kemudian harganya terjangkau. Tetapi saya yang berada di daerah selatan Makassar tidak tahu kalau ada produk seperti itu di Panampu sana. Nah, makanya supaya produk itu bisa terjangkau kepada pasar yang lebih luas, maka dibutuhkan adanya promosi, dibutuhkan adanya komunikasi pasar. Ya, jadi tidak cukup hanya produk bagus, tidak cukup hanya harga yang terjangkau, dan tidak cukup hanya dengan distribusi pemasaran yang mudah, ya, tetapi juga dibutuhkan adanya promosi. Apa tujuan promosi? Minimal ada 3 tujuan promosi. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Ya, tujuan promosi ada 3. Yang pertama untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah untuk membujuk atau mempengaruhi. Untuk membujuk atau mempengaruhi. Ya, maksudnya di situ adalah promosi mampu merubah dari tidak mau menjadi mau. Ya, dari tidak mau menjadi mau. Itu namanya tujuan daripada promosi, untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain.
atau untuk mengajak konsumen berpindah dari satu produk kepada produk kita. Ya, misalnya selama ini konsumen memakai sebuah produk, ya, tetapi kita datang melakukan promosi, kemudian kita meminta agar konsumen itu berpindah dari produk yang biasa dia pakai kepada produk kita. Itu namanya tujuan daripada promosi untuk membujuk atau mempengaruhi konsumen. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengingatkan atau mempertahankan, ya, bahwa perusahaan kita itu ada, ya, untuk selalu mengingatkan konsumen. Seperti iklan-iklan rokok itu iklan rokok tidak perlu lagi mempengaruhi kita, tidak perlu lagi memperkenalkan kepada kita. Bahkan iklan rokok itu terkadang memasang iklan yang tidak ada hubungannya dengan rokok. Ya, misalnya iklan-iklan email itu, ya, memakai kata-kata yang biasanya aneh-aneh, ya, itu tujuannya memang hanya untuk mengingatkan kita bahwa ada produk seperti itu. Tapi tidak perlu lagi mereka membujuk kita untuk menikmati produknya. Karena semua masyarakat sudah paham dengan produk itu dan memang sudah banyak masyarakat yang menggunakan produknya. Ya, itu berarti bahwa tujuan promosi di situ adalah untuk mengingatkan konsumen. Ya, saya ulangi lagi, ada 3 tujuan promosi. Pertama, menyampaikan informasi. Kedua, membujuk atau mempengaruhi konsumen. Yang ketiga adalah untuk mengingatkan konsumen. Ya, kemudian yang terakhir, ya, saya menjelaskan mengenai bentuk daripada komunikasi pemasaran. Bentuk komunikasi pemasaran atau bentuk promosi ada 5. Yang pertama namanya personal selling. Personal selling. Personal selling itu adalah penjualan pribadi, ya. Langsung kita melakukan door to door. Itu namanya personal selling. Ya, kita langsung menawarkan kepada konsumen. Ya, itu adalah satu bentuk daripada promosi. Jadi kita mendatangi konsumen, kita memberikan prospek dia, menyampaikan bahwa produk ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kemudian dia membeli produk kita, berarti kegiatan promosi yang kita lakukan itu namanya product selling, ya, personal selling. Ya. Ya, personal selling. Yang kedua adalah periklanan. Periklanan itu ya melalui melalui tayangan-tayangan, melalui gambar-gambar, melalui video-video, itu semua adalah berbentuk periklanan, ya, bentuk periklanan. Kemudian yang ketiga adalah publikasi. Publikasi, ya, publikasi kalau ada pengumuman terhadap produk kita, itu kita lakukan publikasi, ya. Dan banyak sekali modelnya publikasi, misalnya kita mengikuti pameran, kemudian kita menyebarkan brosur-brosur, itu semua namanya bentuk publikasi, ya. Kemudian yang keempat adalah bentuknya promosi penjualan. Promosi penjualan, ya, seperti mengirimkan SPG, ya, untuk melakukan promosi-promosi, kita melakukan event-event, ya, kita melakukan event-event, itu semua adalah bentuk promosi penjualan. Dan yang ketiga adalah penjualan langsung. Penjualan langsung, ya, penjualan langsung itu seperti tadi adalah kita langsung mengerahkan tim pemasaran kita untuk langsung hadir di tengah-tengah konsumen, mempromosikan keberadaan barang kita. Saya ulangi lagi, yang terakhir, ada 5 bentuk daripada komunikasi pemasaran. Pertama adalah personal selling. Yang kedua adalah periklanan. Yang ketiga adalah publikasi. Yang keempat adalah promosi penjualan. Yang kelima adalah langsung atau direct selling. Ya, saya kira adik-adik sekalian, itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf di kesempatan terakhir saya langsung menggabungkan 4 materi karena waktu kita terbatas. Kita akan segera memasuki final test. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah bisa dipahami, dan selanjutnya untuk lebih memperdalam pemahaman adik-adik sekalian, silakan silakan membaca lebih jauh daripada materi-materi ini. Jangan hanya bersumber dari materi bahan ajar kita,
tapi silahkan mencari materi-materi lain yang terkait dengan materi-materi kita ini. Ya, materi kita ini judulnya marketing mix, ya, yaitu bauran pemasaran yang berisi 4 komponen: produk, price, place, dan promotion. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi di semester-semester berikutnya supaya proses transfer daripada materi-materi atau mata kuliah yang akan ditetapkan itu bisa kita kembali bersama-sama. Saya kira demikian materi saya pada hari ini. Mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, dan terima kasih banyak atas segala perhatian dan partisipasi adik-adik sekalian, ya, terutama kepada ketua kelas kita yang selalu memfasilitasi kita untuk berkomunikasi dengan adik-adik sekalian. Ya, saya berterima kasih supaya kita ke depan bisa menguasai lebih banyak hal terkait dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Saya punya waktu 5 menit. Saya punya waktu 5 menit, ya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ya. Pak bertanya, Pak. Atas nama Irsyad Mulut Pak hadir tadi. Kenapa? Oh ya, atau saya absen saja ya. Saya absen saja kembali. Iya, Pak. Absen, Pak. Ersiana Lulut. Hadir, Pak, hadir. Kemudian Apmei Gabriela. Putri Rahayu. Pak, hadir, Pak. Muhammad Istiqomah. Renaldi Samsul. Rudi Wahyudi. Antonius Lando. Rizky Adi Purnama. Siap hadir, Pak. Urbanus Tambuk. Andi Ahmad Farid. Hadir, Pak. Alam Fatir. Ya. Jadi saya lihat banyak di chat grup kita ini banyak yang izin ke toilet, ya. Ya, jadi sudah hadir tetapi tentu tidak bisa memahami apa yang saya sudah sampaikan tadi. Saya kira demikian adik-adik sekalian. Ya, mohon maaf saya ada kegiatan lain setelah ini sehingga saya tidak bisa berlama-lama untuk melakukan review. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan nanti bisa kita komunikasi di grup, dan rekaman daripada kuliah pada hari ini saya lakukan supaya saya bisa membantu adik-adik sekalian untuk saya kirimkan di grup untuk bisa kita pelajari kembali, ya. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.